Halo anak-anak semua, berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, siswa dapat memahami tentang sistem penyaluran energi listrik. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui tentang kegiatan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Masih ingatkah kalian dengan teks eksplanasi? Iya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses kejadian atau peristiwa yang memuat proses terjadinya, seperti peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan adanya peristiwa atau fenomena yang terjadi, serta menjelaskan sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Secara garis besar, struktur teks eksplanasi ada 3, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum adalah topik yang akan dijelaskan dalam proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Sedangkan deretan penjelas merupakan penjelasan berisi proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut dan bertahap dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi adalah kesimpulan dari teks eksplanasi sehingga pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan dapat disimpulkan. Untuk contoh teks eksplanasi, Miss berikan pada teks halaman 6 di buku modul kalian tentang peran listrik bagi masyarakat ya. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum terletak di awal kalimat dan isinya merupakan gambaran umum tentang apa yang akan disampaikan. Nah, pada paragraf yang pertama tersebut, yang merupakan pernyataan umum adalah energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung bagi kehidupan manusia karena dapat membantu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Deretan penjelas biasanya berisi penjelasan yang lebih dalam dari pernyataan umum yang sudah ditulis di paragraf sebelumnya, berisi urutan atau sebab akibat dari sebuah kejadian. Nah, pada paragraf kedua di sana terdapat deretan penjelas. Yang pertama, proses listrik masuk ke rumah-rumah melalui sistem listrik melalui beberapa fase. Fase pertama melalui kabel fase merah, hitam, kuning sebagai sumber listrik bolak-balik. Kedua adalah kabel netral berwarna biru yang disambungkan ke tanah di pembangkit tenaga listrik pada titik tertentu. Yang ketiga adalah kabel tanah sebagai acuan nol di lokasi pemakai yang disambungkan ke tanah di rumah pemakainya. Selanjutnya ada interpretasi atau kesimpulan ya. Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan yang isinya berupa kesan atau pendapat penulis mengenai fenomena alam atau sosial yang sebelumnya sudah dijelaskan pada pernyataan umum. Nah, di sana interpretasinya ada pada paragraf ketiga. Jadi, perlu perhatian dalam sistem listrik di rumah sehingga keselamatan pengguna setiap rumah tetap terjaga. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Setiap hari kita selalu berhubungan dengan adanya sumber listrik. Lalu bagaimanakah energi listrik bisa sampai ke rumah kita? Energi listrik berasal dari sumbernya, yaitu sistem penyaluran energi listrik. Ya, Miss akan menjelaskan rangkaian instalasi penyaluran listrik ya, yang terbagi menjadi yang pertama adanya pembangkit. Pembangkit adalah suatu proses saat listrik tercipta dari pengubah energi listrik, diantaranya PLTA, PLTU, PLTD yang memakai bahan bakar minyak. Sistem kerjanya dari awal dipakai untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Di dalam generator ada kumparan dan magnet digerakkan oleh turbin, menghasilkan elektromagnet yang akan menghasilkan listrik. Tegangan listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke transmisi. Transmisi penyaluran adalah suatu proses penyaluran listrik dari pembangkit. Tujuan tegangan dinaikkan adalah agar mengurangi kerugian daya akibat panjangnya saluran. Saluran transmisi terdiri dari saluran udara atau yang lebih dikenal dengan nama subtap. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran dari transmisi hingga ke konsumen. Distribusi dapat dibedakan menjadi dua, ada primer dan sekunder. Distribusi primer yaitu penyaluran listrik dari transmisi yang telah diturunkan tegangannya oleh trafo step down. Distribusi sekunder adalah saluran dari trafo step down distribusi hingga ke KWH pelanggan.
Pelanggan atau konsumen merupakan seorang pemakai jasa tenaga listrik. Konsumen dapat dibedakan menjadi konsumen untuk tempat tinggal, kantor, atau industri besar lainnya seperti pabrik. Kita lanjutkan ke muatan IPS tentang kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara garis besar dapat dibedakan menjadi kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya kegiatan distribusi, yaitu kegiatan penyaluran barang. Yang terakhir, konsumsi, yaitu mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang. Banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia dalam pekerjaannya. Seperti dalam gambar ada petani, pedagang, guru, dan dokter. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keragaman ekonomi yang berbeda. Jika kita berada dalam keluarga yang berkecukupan, janganlah sombong, bantulah mereka. Jika kita berada dalam keluarga yang kekurangan, jangan malu atau iri hati kepada mereka. Demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk tugas silakan buka buku modul kalian halaman 7. Latihan siswa silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.